Halo, perkenalkan nama saya William Nawa dari kelas F Administrasi Bisnis semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen dari materi 1 hingga materi ke-6. Materi yang pertama, konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Definisi Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Fungsi sistem informasi manajemen yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi pemakai. Kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Pembahasan yang berikut, konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, karakteristik SIM. 1. Beroperasi pada tugas-tugas terstruktur. 2. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. 3. Menyediakan laporan dan kemudahan akses. Tipe kegiatan manajemen. Yang pertama, perencanaan strategis. Kedua, pengandalian manajemen. Ketiga, pengandalian operasi. Tipe keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan terstruktur. Kedua, keputusan setengah terstruktur. Ketiga, keputusan tidak terstruktur. Yang terakhir, tipe pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung. Ketiga, pengawasan feedback. Yang berikut, komponen-komponen sistem informasi manajemen. Definisi, menurut Gordon, komponen SIM yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, database, prosedur, dan petugas pengoperasian. Komponen SIM terbagi atas dua. Yang pertama, komponen SI secara fungsional, yaitu 1. Sistem administrasi dan operasional. 2. Sistem pelaporan manajemen. 3. Sistem database, sistem pencarian, dan manajemen data. Yang kedua, komponen SI secara fisik, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database, prosedur, dan personil atau brainware. Pokok bahasan yang berikut, bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem informasi strategis. Definisi, berbagai jenis SI yang menggunakan TI untuk membantu organisasi untuk mendapat keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan lainnya. Yang pertama, dasar-dasar keunggulan strategis, yaitu strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, strategi persekutuan, dan yang terakhir, strategi kompetitif. Bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Rantai nilai atau value chain. Definisi, melihat perusahaan sebagai rangkaian atau rantai atau jaringan berbagai aktivitas dasar yang menambah nilai produk dan jasanya, serta selanjutnya menambah margin perusahaan. Yang kedua, menggunakan TI sebagai keunggulan strategis. Business Process Reengineering atau BPR. Definisi, pemikiran kembali yang mendasar dan pendesainan ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Peran teknologi informasi dalam BPR. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses bisnis. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang berikut, konsep pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, definisi keputusan. Keputusan merupakan mekanisme organisasi untuk melakukan upaya pencapaian keadaan yang diinginkan. Jadi, keputusan adalah tanggapan organisasi atas suatu masalah. Yang berikut, metode pengambilan keputusan. Yang pertama, metode rasional. Yang kedua, metode tawar-menawar. Yang ketiga, metode agregatif. Yang keempat, metode keranjang sampah. Konsep dan peranan database dalam SIM.
Yang pertama, database. Pangkalan data atau sering pula dieja basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang berikut, konsep dasar database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan-potongan dari pengetahuan dan dipadukan record secara logik dan dalam beberapa file ini. Yang berikut, pemrosesan data terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengelolaan batch. Kedua, pengelolaan online. Yang ketiga, sistem real time. Konsep dan peranan database dalam sistem informasi manajemen. Database Management System atau DBMS. Sistem manajemen basis data atau kadang disingkat SMBD adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data yang menjalankan operasi terhadap data yang telah diminta banyak pengguna, atau secara umum DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Peranan DBMS. Yang pertama, data yang berulang dalam bentuk multi-file, duplikat maupun data duplikat dalam suatu file. Yang kedua, data dan program menyatu. Ketiga, kebutuhan untuk mengintegrasikan data dari file-file. Keempat, kebutuhan untuk memperoleh data secara cepat. Kelima, kebutuhan untuk membuat data dengan aman. Yang berikut, sistem informasi pendukung SIM. Sistem pendukung manajemen mempunyai banyak jenis, diantaranya yang pertama, sistem pengolahan informasi. Sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Yang berikut, otomasi perkantoran atau AO. Secara fungsional, sebagai sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan keefektivitas. Secara teknis, dapat berupa sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi dalam perusahaan dan perkantoran. Yang berikut, sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS didefinisikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Yang berikut, sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan ESS adalah untuk mengintisarikan informasi bermacam sumber lalu dipersembahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. Dan yang terakhir, sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Sekian video pembahasan materi 1-6 Sistem Informasi Manajemen. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.